Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muharram. Di sini saya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Seperti biasa, di sini saya akan membahas sebuah kasus di mana kasus itu merupakan kesulitan pelajar SMA yang mendapatkan permasalahan pada manajemen waktu. Seperti biasa, mungkin kalian pernah dengar yang namanya belajar kurang manajemen waktu yang baik. Pastinya kalian pernah dengar. Juga kalian pastinya pernah lihat atau pernah melakukan yang namanya perbuatan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu merupakan semua karena manajemen waktu yang kurang baik. Memang pada masa SMA sering terjadi permasalahan kesulitan dalam manajemen waktu karena mereka tidak mempunyai pemahaman mengenai manajemen waktu, dan dari ketidakmampuan dan ketidakpahaman dalam manajemen waktu tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka, terutama bagi siswa SMA. Salah satunya adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Pengaturan waktu yang baik membuat siswa mampu memisahkan kegiatan belajar dan kegiatan pribadinya. Hasil dari identifikasi kebanyakan siswa yang mengalami masalah dalam manajemen waktu yang salah atau yang kurang, mereka akan merasa tidak fokus terhadap pembelajaran di sekolahan, seperti merasa mengantuk, merasa susah dalam mengingat dan mengulang materi, kemudian merasa malas belajar, dan pengerjaan tugasnya pun siswa merasa terburu-buru dan tergesa-gesa. Lantas bagaimana cara kita mengetahui hal itu, bahwa siswa itu kurang manajemen waktu yang baik atau yang salah? Oke, kita juga bisa melihat bahwa siswa itu mengalami manajemen waktu yang salah atau yang kurang baik dengan adanya penilaian dalam kurikulum atau dalam dunia pendidikan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mampu, atau untuk kita sebagai guru mampu melihat bahwa siswa itu mengalami manajemen waktu yang kurang baik atau yang salah. Sebagai contoh, dalam kurikulum ada yang namanya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kedisiplinan. Contoh penilaian sikap. Penilaian sikap yang dilakukan dalam hal ini menggunakan teknik observasi, semisal ya, oleh guru mata pelajaran, berarti selama proses pembelajaran pada jam pelajaran dan saat guru menerangkan atau melaksanakan pembelajaran. Kemudian pada guru bimbingan konseling. Kemudian ada pada wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran. Dan itu semua akan ditulis dalam jurnal kelas. Biasanya tiap kelas pasti ada yang namanya jurnal, dan fungsi jurnal itu sendiri adalah untuk memantau kegiatan siswa atau perilaku siswa dalam dan selama kegiatan pembelajaran. Jadi semua kegiatan atau semua perilaku siswa dituangkan dalam jurnal kelas yang berisikan catatan anekdot, catatan kejadian tertentu, dan informasi yang valid dan relevan mengenai kelas tersebut atau siswa tersebut yang ada di dalam kelas tersebut. Ada juga penilaian kedisiplinan. Nah, salah satu penilaian kedisiplinan itu meliputi kedatangan dan pulang tepat waktu siswa tersebut, patuh pada tata tertib atau aturan bersama, kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu atau on time, menggunakan atribut seragam yang sesuai dengan aturan, dan hal itu bisa melalui yang namanya penarikan kuesioner salah satunya. Jadi ada tabel, contohnya di dalam tabel itu berisikan tulisan, semisal ya, setuju sama tidak setuju. Kemudian ada kalimat, semisal saya mematuhi peraturan dan tata tertib selama di sekolah dan selama kegiatan pembelajaran. Nah, nanti setiap di tabelnya itu atau di setiap pernyataan, jika semisal setuju berarti dikasih poin berapa, dan tidak setuju dikasih poin berapa. Dan nanti siswa akan mengisi kuesioner tersebut, dan lalu kita menarik kesimpulan dari poin yang kita dapatkan. Kemudian ada yang namanya penilaian pengetahuan. Dan penilaian pengetahuan itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa dan kemampuan berpikir siswa, yang meliputi pengetahuan maupun kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Dan penerapannya biasa kita melalui tes
yang diadakan oleh guru ataupun oleh sekolah. Biasanya tesnya meliputi tes tertulis, lisan, melalui penugasan atau portofolio yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum atau ketentuan yang berlaku. Manajemen waktu yang baik pada siswa salah satunya memang dapat diukur dari melalui hasil kinerja siswa tersebut. Bisa manajemen waktu dengan baik, semua tugas akan terselesaikan dengan tepat waktu dengan baik. Sedangkan siswa yang tidak memiliki manajemen waktu dengan baik atau kurang, maka dalam pengerjaannya atau dalam kinerjanya akan mengalami minus juga, atau tidak tepat ataupun ininya tidak sempurna begitu. Dari permasalahan tersebut, memang kita membutuhkan yang namanya peranan dari guru maupun guru pembimbing ataupun guru konseling. Salah satu teknik yang memang dapat diaplikasikan oleh guru yaitu untuk permasalahan ini salah satunya problem solving. Problem solving ini adalah salah satu teknik pemecahan masalah, yaitu salah satu ide sekaligus proses yang memang benar-benar kreatif buat individu untuk menilai perubahan-perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungan. Kemudian membuat pilihan-pilihan yang baru akan keputusan-keputusan yang mereka dapatkan atau yang mereka inginkan atau yang mereka simpulkan dari adanya teknik tersebut. Kemudian penyesuaian yang sejalan dengan tujuan dan nilai kehidupannya pastinya, karena di situ di teknik problem solving merupakan sebuah kelompok yang mana dibentuk untuk memecahkan sebuah masalah yang tentunya masalah itu berkaitan mungkin dengan dirinya sendiri atau kelompok tersebut yang dibuat untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi melalui teknik ini siswa dituntut untuk kreatif dan kritis untuk mengungkap masalah yang terjadi akibat manajemen waktu yang kurang dan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada diri sendiri akibat manajemen waktu itu. Dan dari teknik ini kemudian dikemas atau diaplikasikan melalui memang bimbingan kelompok. Biasanya kan kalau di BK atau ruang BK ada sebuah ruangan yang memang diposisikan atau ditempatkan untuk konseling. Nah, itu salah satunya ada ruangan untuk kelompok. Nah, di ruangan itu biasanya memang guru BK mengaplikasikan teknik problem solving. Kemudian manajemen waktu sebetulnya memiliki peranan yang sangat besar dan memang sangat penting dalam meraih keberhasilan dan kesempurnaan siswa SMA dalam mengikuti program selama pembelajaran di SMA. Oke, bisa dipahami dari pernyataan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lebih kata, mohon dimaklumi karena ini udah malam juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.